Kali ini saya akan menyampaikan terkait bagaimana memaknai data pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat ini, ya. Terutama dikaitkan bagaimana agar kita bisa mengadvokasi nih, merubah data dari hasil pemeriksaan laboratorium ini menjadi informasi kesehatan masyarakat gitu ya. Tema ini jujur terinspirasi, teridekan dari aktivitas belakangan ini. Saya ikut timnya Pak Adi terkait integrasi data gitu ya. Di situ banyak hal yang bisa kita ambil hikmah tuh bagi diri saya sendiri, banyak belajar, banyak memaknai, dan semoga ini apa yang kita lakukan nih dari sisi fungsi Labkesmas ini bisa kita termaknai dengan maksimal gitu ya. Ini ada mungkin kata-kata ya sebagai pembuka nih. Jadi kalau diibaratkan tuh, kalau boleh saya sampaikan bahwa data itu seperti minyak baru ya, tapi justru informasi itu sendiri adalah bahan bakar yang dimurnikan gitu ya, jadi lebih tinggi derajatnya, dan itu akan jadi aksi ya kalau ini dimaknai dengan betul untuk terkait bagaimana kita aksi peningkatan kesehatan masyarakat gitu ya. Secara tujuan dari paparan kali ini tidak lebih dan tidak bukan, saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana kita mengubah mindset ya dari pengumpul data menjadi penghasil informasi yang strategis gitu ya. Dan ini ada beberapa bagian part yang nanti akan kita coba bahas dengan waktu yang sangat terbatas ini ya. Yang pertama adalah terkait bagaimana paradigma data versus informasi itu seperti apa. Terus yang kedua adalah terkait bagaimana tantangan data laboratorium ini ke depannya harus seperti apakan, termanfaatkan seperti apa dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, nanti kita coba bagaimana nih agar tadi mengubah data menjadi informasi, kerangkanya, frameworknya untuk transformasi datanya seperti apa. Nanti kita bahas dan kita diskusikan bareng-bareng teman-teman. Terus yang selanjutnya, ini coba saya ambil beberapa poin dari pengalaman di lapangan ya. Coba saya ambil maknanya untuk menjadi studi kasus kita secara praktiknya gitu ya, dari data-data hasil pemeriksaan laboratorium. Terus yang selanjutnya adalah terkait bagaimana strategi nih implementasinya ya, implementasinya yang bisa kita terapkan nih teman-teman. Dan nanti di akhir saya akan ambil kesimpulan, semoga ini jadi bahan kebaikan buat kita semua. Baik, saya masuk ke poin yang pertama, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Secara singkat, secara sederhana, saya memaknainya bahwa data versus informasi ini adalah sebuah tahapan yang harus kita lalui ketika kita berniat merubah data ini menjadi sebuah informasi. Jadi sebenarnya bukan lawan-lawanan gitu ya, data versus informasi, tapi justru ini kalau saya lihat adalah sebuah rangkaian. Jadi memang start awalnya itu dari data. Nah, data yang kita maknai selama ini itu hanya sekedar fakta mentah, dan itu memang betul. Ketika kita ke Puskesmas gitu ya, kita melihat itu inputan data banyak banget gitu ya. Itu banyak banget. Tidak hanya hasil pemeriksaan laboratorium, tapi dari program yang lain pun ada. Tapi dia sekedar fakta mentah, data angka aja gitu ya. Jadi kalau data itu ya dia fakta aja. Bisa hasil laboratorium, angka-angka ini ya inputan teman-teman kerjaan teman-teman di lapangan gitu ya. Nah, ini kalau sekedar hanya data, ini tentunya kebermaknaannya sangat minim dan menurut saya kurang gitu ya. Jadi hanya memenuhi file-file yang ada di kita. Nah, justru harusnya setelah data ini ada, tahap yang kedua kalau ingin naik derajatnya itu kita harus melakukan analisis. Di analisisnya tentunya ada pengolahan, ada interpretasi ya, juga ada kontekstualisasi yang kadang-kadang teman-teman di siapapun gitu ya, entah itu di Puskesmas atau di dinas, data ada tapi dia tidak dianalisis sehingga dia bingung datanya mau diwujudkan untuk apa nih, action untuk programnya dan lain sebagainya gitu. Karena memang belum diolah, belum diinterpretasi, bahkan untuk kontekstualnya gitunya, kasus per kasus itu pun saya lihat belum dilakukan secara maksimal gitu ya. Nah, yang ketiga, biar ini data ini derajatnya naik lagi nih ya. Karena kalau analisis nih baru sekupnya kebutuhannya, kalau saya makna itu baru orang yang menganalisis gitu ya. Jadi kebermaknaannya tuh sekupnya masih sedikit gitu ya, masih lengkap di situ juga gitu ya. Nah, tapi ketika itu naik gitu ya, kita naikkan lagi nih derajatnya menjadi sebuah informasi gitu ya. Ini yang jargon kita integrasi data tuh Pak Adi menyampaikan itu gitu ya, bahwa merubah data menjadi sebuah informasi. Nah, apa gitu ya?
Jadi kalau informasi derajatnya akan lebih naik dari analisis. Jadi ketika sudah diolah, diinterpretasi, dikontekstualisasikan, itu nanti akan berwujud sebuah informasi kalau kita bisa menjelaskan maknanya. Dibikin sebuah narasi, sebuah interpretasi yang itu bisa disampaikan ke kebijakan gitu ya, pemangku kebijakan. Sehingga orang kalau datanya sudah berwujud informasi itu ya, orang yang melihat, yang membaca dia akan mengambil makna tuh. Kalau di tahap analisis itu baru golongan yang bersangkutan saja tuh yang bisa memaknai, yang bisa mengartikan, bisa yang memaknai gitu ya. Tapi kalau data ini sudah berwujud informasi, berharap tuh dia siapapun yang melihat data informasi itu ya, dia udah bisa mengambil makna nih. Apalagi sasaran kita adalah pemangku kebijakan, tentu dia akan lebih enak tuh memaknai dan sebagainya. Nah selebihnya di situ kalau interestnya udah dapat nih pemangku kebijakan, itu adalah lahan diskusi, detailnya bisa lari lagi tuh ke analisis, ke data dasarnya lagi. Tapi ketika informasinya ini kita belum kemas menjadi sebuah informasi, data itu menurut saya akan mentok ya. Jadi nggak untuk masuk ke kebijakan itu sangat susah ya. Sehingga bagaimana caranya kita merubah dulu nih data jadi analisis, sudah dianalisis baru kita jadi outputnya adalah informasi, dan itu yakin ya, menurut saya yakin itu siapapun yang membaca informasi itu pasti dengan versinya masing-masing dia bisa memaknai data itu, informasi itu gitu. Dan kita berharap gitu ya, dari rangkaian kegiatan ini informasinya sudah jadi nih ya, pemangku kebijakannya sudah melakukan gitu ya, itu untuk aksi terakhir tuh justru goalnya adalah aksi. Justru itu nanti dapat tuh ini intervensinya mau seperti apa nih, program kebijakannya mau seperti apa nih kalau kondisinya seperti ini gitu. Jadi rangkaian 4 hal ini Bapak dan Ibu berharap ini kita lakukan, dan ini memang kita lagi berproses ke arah sana gitu ya. Tentunya saya yakin Pak Adi dan tim sudah mempersiapkan kalau tahun gitu ya, mungkin tahun pertama untuk collecting data dan sebagainya gitu ya, dashboard dan sebagainya. Nah ini rangkaian ini saya yakin akan dilalui, akan kita mengarah ke sana gitu ya. Ini sebagai contoh aja Bapak dan Ibu, ketika data tuh dia nyebutnya misalnya 50 sampel air positif E. coli dari 100 sampel, dia hanya seperti itu aja. Nah ketika itu akan kita rubah informasinya, maka paling nggak di situ ada nuansa nih, kita bisa sampaikan nih, kontaminasi air di desa X gitu ya mencapai 50%, meningkat 25 dari bulan lalu, memerlukan intervensi segera pada sistem sanitasi. Nah ini pemangku kebijakan ketika dapat kalimat yang di bawah, dia akan lebih ngerti gitu. Wah ini bahaya nih, udah 50% nih kontaminasi airnya. Berbeda dengan yang 50 sampel air positif E. coli dari 100. Apa kan gitu ya. Jadi memang informasi ini harus kita kejar, ini perlu latihan, dan memang kontekstualnya itu nanti pasti berbasic ilmu pengetahuan yang terkait analisis atau informasi yang mau kita sampaikan gitu ya. Jadi pada tahap paradigma data versus informasi sebenarnya bukan adu-aduan gitu ya, tapi justru rangkaiannya itu memang dari data, analisis, terus kita rubah informasi, baru berwujud aksinya gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut pada segmen yang kedua ini adalah coba saya petakan paling nggak kalau kita mau merubah data menjadi sebuah informasi, ada 3 tantangan nih di Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang harus kita cermati, yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan bersama-sama nih. Yang pertama adalah tentunya tantangan teknis ya, karena walaupun bagaimana gitu ya, saat ini adalah data itu terfragmentasi, tersegmentasi, terpisah-pisah gitu ya, tidak terpusat dan lain sebagainya. Ini tentunya tantangan kita untuk bagaimana menyatukan data itu bersatu gitu, sehingga untuk analisis, untuk interpretasi, untuk menjadi sebuah informasi itu menjadi lebih integral gitu. Terus yang kedua dari sisi teknis ini tentunya kita harus menyiapkan standarisasi nih ya, karena kita tahu di lapangan tuh walaupun satu UPT gitu ya, Puskesmas A, B, C, dan itu standarisasinya kadang-kadang berbeda ya, penginputan datanya pun berbeda gitu ya, walaupun juknisnya sama, tapi karena ini personal biasanya itu ada aja yang berbeda, dan ini artinya kita harus standarisasi. Dan yang ketiga dari sisi teknis ini tentunya adalah sistem tidak terintegrasi nih, makanya Kemenkes ke depan pengennya tuh satu data gitu ya. Dan kita coba bangun dari sisi fungsi kita, di situ ada integrasi data laboratorium, kita coba bangun itu sehingga data ini bisa kita olah menjadi sebuah informasi yang penting gitu ya, dan bermanfaat untuk program-program yang lainnya.
Dan tentunya dari sisi teknis ini juga pasti nih, secara kualitas data ini bervariasi sehingga kita harus membuat standar dengan catatan-catatan, dengan referensi yang kita miliki terkait laboratorium kesehatan masyarakat. Tantangan yang kedua, Bapak dan Ibu, tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah terkait sumber daya manusianya itu sendiri. Kita melihat begitu variannya ya antara level tier 1, tingkatan 1 di Puskesmas itu begitu variannya SDM-nya. Ya, baik dari sisi melek teknologi gitu ya, memanfaatkan teknologi, penggunaan aplikasi dan lain sebagainya juga bervariasi dan tentunya jadi tantangan tersendiri. Jadi yang pertama terkait data laboratorium kesehatan masyarakat, menurut saya adalah paling tidak kita harus kapasitas analisisnya ini harus kita maksimalkan, dan ini kita coba bikin apa ya, semacam juknisnya nanti ke depan, sehingga paling nggak dari sisi SDM siapapun yang menggunakan gitu ya sistem integrasi data ini bisa melakukannya. Jadi bisa diduplikasi, bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya, yang sama sekali belum pernah melakukan integrasi data ini. Terus yang kedua, dan ini tentunya adalah mindset itu sendiri ya. Jadi tidak hanya kita mengumpulkan data, tapi juga kita nanti itu bisa memaknai data itu menjadi sebuah informasi, dan ini tentunya proses ya. Tapi kita mengarah ke sana, dan ini lagi-lagi timnya Pak Adi ini akan mencoba meningkatkan ini gitu ya. Tentunya dengan tahapan-tahapan yang kita sudah persiapkan. Terus yang selanjutnya adalah terkait tantangan SDM ini adalah tentunya kalau kami lihat ya, saya lihat di lapangan itu memang sangat kurang interpretasinya. Jadi selama ini data hanya baru sekedar data gitu ya. Dan ini tantangan secara SDM. Dan tentunya juga kalau kami lihat, saya lihat di lapangan tuh komunikasi data ini lemah ya. Artinya connecting data antar bagian gitu ya, padahal sumbernya sama satu gitu juga, dan ini jadi catatan gitu. Ke depan berharap itu data tuh milik bersama dan itu bisa dimanfaatkan oleh semua di UPT, atau misalnya kalau di Puskesmas tingkat 1 gitu ya, dan lain sebagainya. Dan secara organisasi tentunya ini memang berat, tapi harus kita lakukan, Bapak dan Ibu. Kalau menurut saya adalah memang terkait data ini budayanya masih rendah, jadi menganggap data hanya angka dan lain sebagainya. Padahal kalau kita maknai lebih dalam, coba kita belajar lebih banyak gitu, itu saya yakin banyak hal-hal yang bisa terbuka. Justru permasalahan teman-teman di lapangan justru sebenarnya kalau ini bisa dibedah gitu ya, bisa didiskusikan lebih lanjut, ternyata solusinya ada gitu dari data yang dia kumpulkan. Dan yang kedua dari organisasi ini yang nyata banget ya Bapak dan Ibu. Jadi silo departemen mental ini atau silo departemen, jadi data-data itu masih perbagian, tersegmentasi ya, belum boro-boro untuk saling cross data untuk memanfaatkan itu, jadi masih disimpan masing-masing gitu. Dan ini kerja secara organisasi ini harusnya bisa terbangun, dibukakan gitu ya, kesadaran bahwa ternyata ini harusnya data ini bisa, karena kalau dimaknai, saya sering berseloroh bahwa teman-teman baik di Puskesmas maupun di dinas itu, di program itu pasti tujuannya sama, ingin menyehatkan wilayah kerjanya ya, dengan tugas fungsi sesuai bidangnya masing-masing. Nah ini sayangnya ini belum disatukan gitu ya. Dan yang terakhir tentunya prioritas berbeda juga ini jadi catatan di organisasi, bagaimana prioritasnya yang berbeda-beda tadi ya, walaupun bidangnya beda-beda tapi goalnya kan sama. Nah ini menyatukan ini tentunya perlu tantangan dari organisasi. Dan yang selanjutnya tentunya adalah keterbatasan dari sumber daya yang ada di masing-masing organisasi itu gitu ya. Nah kalau kita lihat di kondisi seperti ini kan ini bahaya nih ya. Kita sebenarnya memiliki banyak data gitu ya, tetapi miskin informasi untuk pengambilan keputusan. Nah ini yang jargon yang harus kita sampaikan ke mereka sehingga mereka sadar, mereka mau membenahi nih ya dari manajemen data yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan ke poin yang ketiga. Ini kerangka yang coba saya tawarkan. Dan ini saya lihat sebenarnya sudah terkonsep oleh Pak Adi tahapan-tahapan ini dan sedang kita bangun ya. Jadi yang pertama adalah data collecting, ini pengumpulan data berkualitas dengan standar yang jelas ya. Dan ini memang tahap awal ini yang rada-rada melelahkan ya, karena memang tadi dasar kualitas datanya yang berbeda ya, baik sisi penulisan maupun penginputan dan lain sebagainya, dan ini harus kita satukan karena sebenarnya objeknya tuh sama gitu ya. Dan tahap kedua adalah cleaning, validasi, standarisasi, dan ini sedang kita lakukan tim manajemen data gitu. Ini rangkaiannya sudah 1-2 ini sudah dilakukan. Nah yang ketiga ini walaupun masih dikit-dikit tipis-tipis tapi udah kita lakukan nih kontekstualisasinya ya. Kita bikin semacam dashboard kecil-kecilan di masing tingkatan gitu ya.
Ini tentunya memang belum berkembang ya ke depan. Kontekstualisasi itu memang analisisnya tuh harus dikaitkan dengan faktor epidemiologinya, geografisnya, sosial gitu ya. Dan ini catatan sendiri, dan saya berharap nanti bisa kolaborasi nih, karena memang yang punya kepentingan ya, kalau saya lihat itu adalah teman-teman program gitu. Kita hanya memberikan ruhnya, memberikan jalannya bahwa ini bisa seperti ini gitu ya. Jadi data ini harus kita maknai dari sisi epidemiologinya seperti apa, geografisnya seperti apa, sosialnya seperti apa, sehingga outputnya diharapkan mereka ketika advokasi ini lebih integral ya. Jadi pikirannya lebih makro, sehingga yang mereka lakukan keberhasilannya menurut saya akan lebih maksimal. Dan yang keempat, tadi di awal juga sudah saya sampaikan, memang harus dikomunikasikan ya. Ini bisa berupa visualisasi ataupun berupa narasi yang berharap secara mudah dipahami oleh pengambil keputusan gitu ya. Dan ini tahapan yang akan dibangun oleh tim manajemen data Labkesmas Pangandaran juga ya. Dan yang terakhir adalah tentunya bagaimana ini data ketika sudah dikomunikasikan itu sampai berhasil jadi sebuah aksi gitu ya. Sebuah kebijakan berbasis data untuk program-program kesehatan masyarakat di daerah gitu ya. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ini beberapa tools dan teknik transformasi ya yang bisa kita sampaikan ke mereka. Jadi untuk analisis dan visualisasi itu macam-macam dan ini baru beberapa aja gitu ya. Bisa kita sampaikan, tampilannya bisa hanya statistik analisis saja, bisa berbentuk tren, korelasi, regresi gitu ya. Atau juga kalau yang senang ada mappingnya, spatial analisis ya, bisa pakai GIS mapping, cluster analisis dan lain sebagainya. Atau dia pengen ngelihat rangkaian waktunya ya, bisa pakai forecasting, bisa yang lainnya gitu ya. Nah yang paling penting adalah yang dashboard ini, dan ini kita coba tampilkan juga gitu ya, yang lagi kita bangun di tim manajemen data Pangandaran ke teman-teman di daerah, itu adalah terkait dashboard real time monitoring. Jadi berharap ini data ini juga menjadi kewaspadaan dini gitu ya, deteksi dini, dan entah itu penyakit menular maupun tidak menular. Karena dari data yang ada, kalau saya lihat trennya itu sangat bagus gitu ya, sangat bisa gitu ya. Jadi memang bisa kita lakukan nih Bapak dan Ibu ya. Tentunya ini juga terkait ketika kita ini menyampaikan bentuk-bentuk analisis dan visualisasi, ini tentunya adalah pasti kita harus bisa menginterpretasikan nih secara kontekstualnya ya. Nanti di akhir kalau masih ada waktu, saya coba rangkum dari beberapa referensi nih terkait hasil-hasil parameter pemeriksaan laboratorium, dikaitkan dengan sebenarnya ke faktor risiko apa gitu ya. Dan tentunya kita harus menyampaikan juga nih untuk daya gregetnya ke teman-teman di TRI 1, 2, dan 3 itu adalah terkait impact-nya nih, ya. Kalau nggak dilakukan ini akan seperti ini. Kalau dilakukan ini keuntungannya seperti itu, harus kita coba mappingkan dari sekarang nih, ya. Karena secara KMK ya, terkait standar Labkesmas itu kan sudah ada tuh ya. Jadi kita sebenarnya lebih dibantu ya untuk memberikan gambaran gitu ya. Kalau datanya seperti ini, dampaknya apa yang harus dilakukan. Jadi kita bikin simulasi aja gitu ya. Jadi kalau di dashboard itu bisa kita tampilkan misalnya terkait program Cashlink, misalnya grafik tren kualitas air di wilayah kerjanya gitu ya. Terus peta distribusi kontaminasinya seperti apa. Bahkan ke depan bisa kita kasih warna nih, kalau memang itu udah berbahaya, muncul misalnya warna merah, sehingga teman-teman di program dia lebih kewaspadaannya akan lebih meningkat, dan ini bisa dijadikan data. Jadi begitu datang, begitu mau kerja, ngeliat trennya dulu nih gitu ya. Dan Bapak dan Ibu, tentunya ini kita bisa memaknai apa yang kita sampaikan ini adalah bisa dari beberapa sisi ya. Kata kuncinya itu adalah bisa ini terkait respon dari sisi waktu akan lebih cepat gitu ya. Jadi begitu data masuk, karena udah ada dashboard, kurang dari 48 jam itu kita bisa langsung ambil keputusan sementara, wah ini harus seperti apa nih kita melakukannya. Termasuk karena ini udah di cleaning gitu ya, data ini udah di cleaning, tentunya akurasi prediksinya akan lebih bagus gitu ya. Paling nggak hitung-hitungan secara presentasi itu lebih dari 85% prediksi ini akurat gitu ya. Termasuk yang tidak kalah penting adalah justru adalah pengambilan kebijakan nih ya. Jadi stakeholder di daerah dengan melihat data yang ada, dia bisa ngambil keputusan lebih cepat gitu ya. Bahkan belum sampai terjadi wabah dan lain sebagainya, dia udah bisa memprediksi, sehingga dia akan lebih tepat secara kebijakan gitu ya. Kita
kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ini beberapa studi kasus ya. Saya contoh ini terkait dengan serotip dengue ya. Jadi kalau sebelumnya itu ya data hanya dividen aja, dia cuma laporan gitu ya, den 1 berapa, den 2 berapa, den 3 berapa gitu ya. Terus data dia hanya disimpan saja tanpa analisis selanjutnya seperti apa gitu ya. Terus juga termasuk programnya sendiri itu kadang-kadang kebingungan tuh ya. Jadi tindak lanjutnya mau seperti apa nih ya. Kebingungan dia ya, boro-boro apalagi gitu ya, dia mau menyampaikan ke kepala dinasnya atau ke pemangku kebijakan di daerahnya ya, entah itu bupati, wali kota gitu kalau tingkat kabupaten kota gitu ya, kalau di puskesmas ke camat gitu ya, ke lurah, ke desa gitu ya, kepala desa, itu kadang-kadang bingung sendiri gitu ya, karena memang ya hanya sekedar data gitu. Nah kita ini harus rubah menjadi sebuah informasi gitu ya. Kalau terkait stereotip dengue, ini kita bisa lihat nih, oh ternyata penyebarannya, perubahannya gitu ya, den 1 misalnya dia lebih dominan nih. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya ketika den 1 tinggi gitu ya, mungkin secara resiko gitu ya, terjadinya DAF, ada demam berdarah, ini bisa meningkat nih. Apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini tahapan ini gitu ya, termasuk kita bisa memprediksi nih ya. Kalau ini nggak dilakukan nih 6 bulan, 3 bulan ke depan mau seperti apa, itu bisa diprediksikan. Dan tentunya dari hal ini kita bisa merangkai nih advokasinya mau seperti apa nih, yang bisa direkomendasikan seperti apa nih ya. Jadi kita berharap dengan integrasi data yang kita lakukan ini, teman-teman di daerah memaknai data ini bisa lebih naik lagi ya, tidak hanya sekadar data, tapi dia bisa jadi analisis dan informasi, bahkan jadi aksi gitu ya. Ini kalau kita bermain angka, tentunya melihat ini kita bisa lihat nih CPR-nya berarti berapa gitu ya penurunannya. Terus kalau diprediksikan, terus respon cepatnya ketika kita ini maknai tentunya akan lebih cepat ya, karena ini kan tadi di depan disampaikan dengan data ini kita berharap adalah dari sisi waktu itu real time gitu ya, dan datanya memang aktual terakhir gitu per hari ini gitu ya. Saya contohkan juga yang kedua adalah terkait monitoring kualitas air nih ya. Ini ceritanya deskripsikan gitu ya, dongengnya gitu ya. Di satu daerah ada peningkatan kasus diare di 3 kecamatan. Nah, ketika kita cross check data yang masuk dari lab itu ternyata di situ E. coli ya, ada coliform juga, ada pH-nya, ada data turbidity. Nah, tentunya data-data ini kan bisa kita maknai, kita analisis nih. Oh, ternyata ketika kita lakukan secara analisis spasial nih, tergambar tuh dari data lab yang ada tuh. Oh, ternyata klaster kontaminasinya tuh yang dominan dia di hulu sungai gitu ya, dari kasus diare di 3 kecamatan itu. Nah, terus kita menghubungkan juga nih dengan korelasi dengan lokasi MCK-nya seperti apa, termasuk di perubahan musimnya kita masuk gitu ya. Nah, dari sini kita bisa sampaikan nih, kontaminasi air bersumber dari 2 titik pencemaran, utamanya yang ada di hulu ya, dan berdampak pada 15.000 penduduk. Nah, rekomendasi seperti ini kebijakan akan lebih senang gitu, sehingga actionnya gitu ya, advokasinya dia akan lebih cepat. Bisa lakukan cepat relokasi MCK gitu ya, instalasi sistem filtrasi komunal kita bikin gitu ya, termasuk edukasi nih, promkesnya, PABS-nya tingkatkan untuk 12 desa gitu ya. Termasuk yang terakhir adalah bagaimana kita menyikapi perubahan iklim gitu ya, dengan berbasis cuaca untuk kasus-kasus seperti ini gitu ya. Terus yang selanjutnya Bapak dan Ibu, paling nggak settingan waktunya update lagi. Baik, cuman berapa set lagi. Settingannya, strateginya memang ada 3 Bapak dan Ibu, yang cepat, menengah, sama jangka panjang. Dan ini beberapa, dan ini tahun ini yang kita integrasi data ini yang cepat dan menengah ini sudah dibangun ya. Nanti PR-nya memang nanti yang untuk tahun berikutnya tentunya adalah lebih ke predictive analytics-nya. Terus juga kita bisa memanfaatkan kecerdasan buatan ya, AI gitu ya, untuk menganalisis data yang ada, dan saya udah mencoba dan ternyata sangat terbantu gitu ya. Sehingga apa kuncinya, kritikal yang sebagai kuncinya Bapak dan Ibu adalah paling nggak leadership ini, dukungan kepemimpinan ini sangat penting. Makanya polanya Pak Adi adalah meyakinkan dulu kepala dinasnya gitu ya. Baru kita action untuk ke bawahnya gitu. Terus yang kedua, mau tidak mau ini pembelajaran yang harus kita bangun juga harus terus menerus nih ya. Dan yang ketiga adalah tentunya bagaimana kita memanfaatkan tim lintas fungsi di program itu, dan yang terakhir adalah bagaimana kita memberdayakan memanfaatkan teknologi yang ada. Sebagai kesimpulan Bapak dan Ibu, jadi memang mau tidak mau nih ya,
poin utama yang harus kita bangun adalah bagaimana paradigma ini kita bergeser ya dari pengumpul data menjadi penghasil inteligensi. Terus juga bagaimana kita menciptakan nilai dari data, analisis, konteks menjadi aksi gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana menggandakan efek gitu ya. Dengan informasi berkualitas, keputusan yang tepat, tentunya outcome yang akan didapat adalah lebih baik gitu ya. Dan yang terakhir adalah pendekatan secara sistematis ya. Bagaimana ini sudah kita lakukan ini tentunya dengan ketika sistem ini kita bangun, kita bisa mengevaluasi secara maksimal Bapak dan Ibu. Dan ini coba saya buat visi ini, paling nggak Labkesmas ini di tahun 2030 nih setiap data laboratorium itu bisa berkontribusi nih ya pada keputusan kesehatan masyarakat berbasis bukti, sehingga dari data lab ini bisa menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebagai akhir nanti bahan diskusi, mari kita mulai transformasi dari sekarang Bapak dan Ibu, dari data menjadi informasi, dari informasi menjadi aksi, dari aksi menjadi impact untuk kesehatan masyarakat. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada paparannya, sangat luar biasa dan inspiratif sekali ya buat kita semuanya terkait data pemeriksaan laboratorium. Kita masih begitu banyak kalau dimanfaatkan dengan teknologi saat ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita masuki sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya atau berdiskusi dengan Pak, boleh raise hand atau di kolom chat. Silakan yang akan bertanya atau berdiskusi dengan Pak. Oke, sambil menunggu izinkan saya Pak Ujang. Saya udah bikin ini ya, ngerangkum dari beberapa referensi. Jadi kalau saya lihat kan di KMK tuh parameternya udah jelas ya, menggolongkan ada grupnya hematologi, kimia klinis. Saya mikir tuh parameter-parameter itu larinya kemana sih gitu ya? Dia terhadap faktor risikonya kemana gitu larinya gitu ya. Dan ini udah saya coba rangkum gitu ya. Ternyata kalau penyakit kardiovaskuler itu terkait parameternya kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida, tekanan darah, dan seterusnya gitu ya. Bahkan saya karena di awal dari diskusi yang ada dengan Pak Adi dan teman-teman itu kita advokasi ke depannya itu adalah justru kita bisa memikirkan untuk bentuknya apa gitu. Ketika data ini besar gitu ya, saya udah menyusun tabel yang kedua. Semoga ini masih kelihatan ya, Pak Ujang. Tabel yang kedua ya, ini udah saya tambahkan dia pencetusnya apa gitu ya. Dan saya yang teman-teman bahas kemarin juga kan ini sebenarnya saya lihat dari sudah terangkum gitu ya. Jadi kalau darah tinggi, kolesterol tinggi itu sebenarnya penyebabnya apa, pencetusannya apa gitu. Terus apa yang dari sisi medis yang harus kita lakukan gitu ya, pengendaliannya dan lain sebagainya. Sampai bentuk advokasinya ini paling nggak ini jadi ide nanti untuk ke teman-teman tier 1 gitu ya. Ketika dia logmin, logbull dan lain sebagainya, ini bisa jadi inspirasi ke mereka. Silakan kalau ada Pak Ujang yang bertanya. Silakan Pak Ibu. Ada yang bertanya atau mau berdiskusi ini terkait apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anda. Sepertinya sudah tidak ada Pak ya. Baik. Kita mau lanjut Pak, dipaparkan selanjutnya. Ya ini tabel ini semua nih ya berdasarkan KMK 1801. Coba saya cari referensi, ini udah terangkum nih ya. Ini kolom 1 tuh penyakitnya, kolom kedua ini parameter lab yang diperiksa gitu ya. Terus bagaimana kita memaknainya gitu ya. Dan ini kan data-data ini ketika level puskesmas saja gitu ya, dia kan bisa menampilkan nih ya. Seperti ya kalau sederhananya ini bisa jadi dashboard satu nih, penyakit kardiovaskuler, data yang dimunculkannya ini nih, parameter kolesterol total, LDL, HDL gitu ya. Ini satu tabel, ini enak banget nih kalau saya nyoba-nyoba nih ya. Sehingga nanti bisa diskusi juga dengan dokter nih mereka tuh ya, dengan dokter. Terus program diabetes ini kan bisa jadi ke program apa gitu nanti ya. Termasuk ini kan banyak juga yang terkait penyakit tidak menular juga ya, tidak hanya penyakit menular ya, gitu ya. Nah ini terkait infeksi ya, tuberkulosis, malaria, demam berdarah. Coba saya golongkan dari sisi itu gitu ya. Dan ini ada nih parameternya di pemeriksaan lab kita. Ini kan enak banget nih. Dipanggil aja nih data GTATB, TCMTB, dia lari ke tuberkulosis gitu. Yang malaria dia kan baru pemeriksaan satu gitu ya, tidak masalah langsung gitu.
Yang DBD dia kan ada 3 tuh, ada NS1, IgM, IgG gitu ya. Itu golongkan aja, panggilkan gitu. Dan ini tentunya tahap ini saya yakin dan saya sudah pernah diskusi dengan Pak Adi, ini akan kita sampaikan next ketika data ini udah rapi gitu ya. Sudah ini mungkin latihan bagaimana interpretasi bahasanya. Kalau kemarin kita simulasi tuh interpretasi lebih lanjutnya tuh ini Pak Ujang dan teman-teman semua. Semoga ini bisa jadi masukan, dan ini perlu diskusi apa yang saya rangkum ini apakah sudah sesuai gitu ya dari sisi keilmuan dan lain sebagainya ya, sehingga kita juga tidak salah arah gitu ya. Mungkin itu Pak Ujang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Da. Ini sangat bermanfaat tentunya ini bagian-bagian yang sudah tadi disampaikan. Mungkin nanti terkait integrasi data depannya Pak ya. Iya betul. Teman-teman, Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya? Ini ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Apakah tidak ada? Oke, sepertinya tidak ada Pak. Baik. Saya simpulkan saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ujang dan teman-teman. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada atas pemaparannya. Saya akan menyebutkan sedikit tentang data Nutrium, bukan hanya sekedar angka ya, jadi melainkan sumber informasi strategis bila dianalisis dengan tepat. Tantangan seperti kualitas data, keterbatasan SDM, dan sistem yang belum terintegrasi harus diatasi melalui transformasi yang sudah dijelaskan tadi sama Pada, itu 5C ya. Collect, clean, contextualize, communication, terus catalyze. Jadi dengan pendekatan ini dapat berubah menjadi informasi bermakna yang mendorong aksi nyata, yang akan berbasis bukti dan berdampak positif pada kesehatan masyarakat.